Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Berlianti dengan NIM 857528732, mahasiswa Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengerjakan tugas ketiga mata kuliah pembelajaran tematik terintegrasi di SD. Berikut cuplikannya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini silahkan dipimpin doa dulu sama KM. Ibu akan memberi penjelasan semuanya secara lebih rinci, ya. Yaitu tema hari ini tentang apa? Matahari. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang matahari sebagai bintang. Ada yang tahu kenapa matahari disebut sebagai bintang? Tidak, belum tepat. Ada yang tahu? Cahaya bersinar. Nah, benar. Karena sinarnya menerangi seluruh alam. Jadi matahari ini disebut sebagai bintang karena bintang paling terbesar. Sinarnya menyinari seluruh alam. Bintang yang paling terdekat dengan planet bumi itu kita sebut dengan matahari. Kenapa Bu bintang disebut dengan matahari? Karena cahayanya itu sangat menerangi planet kita, yaitu planet bumi. Dan harus kalian tahu, matahari itu terdapat beberapa lapisan. Nah, ada yang disebut dengan korona. Korona itu adalah lapisan yang paling luar dari matahari. Kalau menurut dalam buah itu disebutnya dengan cangkang. Tapi kalau dari matahari itu disebutnya lapisan paling luar itu disebut dengan korona. Ya. Dan lapisan kedua ada yang dimaksud dengan kromosfer. Kromosfer itu adalah bagian lapisan luar yang menyelimuti matahari. Nah, ketebalannya itu sekitar 2000 km. Dan ada lapisan ketiga. Lapisan ketiga ini disebut dengan fotosfer. Fotosfer ini adalah bagian permukaan matahari yang memiliki suhu panasnya 6000 derajat Celcius. Kebayang nggak panasnya? Enggak ya? Berarti sangat panas. Kamu demam 30 derajat aja sangat panas, apalagi ini 6000 derajat Celcius. Nah, ada bagian bulatan yang paling terang, yaitu di bagian dalam. Namanya adalah inti matahari. Nah, inti matahari. Lapisan yang paling dalam. Nah, ini adalah yang paling dalam, yang paling terang. Jadi, lapisan matahari itu ada berapa? Ada 4. Yang bagian luar korona, lapisan kedua itu kromosfer, lapisan ketiga fotosfer, dan lapisan yang paling
Nah, jadi proses terjadinya siang dan malam itu adanya rotasi bumi karena bumi itu mengelilingi matahari. Jadi terjadinya siang dan malam. Dan waktu terjadinya di siang hari itu adalah pagi, siang, dan sore. Coba pagi itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ada yang tahu? Coba satu orang ke depan. Ayo. Genta, sini Genta. Coba ibu ingin tanya Genta. Nah, Genta, ibu ingin tanya, waktu pagi itu dari jam berapa? Betul, dari jam 6 sampai jam 10. Coba, kalau siang dari jam berapa? Berarti dari jam 11 sampai jam? Betul, sampai jam 3 atau jam 2. Nah, masuk ke jam 3 berarti kita datang ke waktu apa? Sore. Sore itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 2 sampai jam 6. Ya, betul. Selamat duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita. Apakah kalian tahu apa fungsi dari sinar matahari untuk kita? Tumbuhan. Ya, bisa menumbuhkan tumbuhan. Itu disebut dengan fotosintesis. Jadi, matahari ini memiliki fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Matahari itu memiliki fungsi satu, memiliki fungsi vitamin D yang bagus untuk kesehatan kulit dan juga tulang. Lalu bisa memberikan fotosintesis kepada tumbuhan. Nah, kali ini Ibu akan memperlihatkan video cara tumbuhan berfotosintesis. Silakan simak. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah karbon dioksida menjadi bahan dengan bantuan cahaya matahari, terutama bagi tumbuhan yang memiliki zat hijau daun. Kemudian akar pada tumbuhan juga menyerap air dan mineral Perhatikan ya. dan membawanya ke bagian daun. Pada bagian daun inilah tempat terjadinya proses fotosintesis. Daun pada tumbuhan memiliki bagian bernama stomata yang terletak di bagian bawah permukaan daun. Stomata berbentuk lubang-lubang kecil. Stomata akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian, air dan karbon dioksida dibawa ke dalam sel tumbuhan yang bernama kloropil. Sekarang kita akan belajar tentang waktu. Ada 2 waktu dalam satu hari, yaitu waktu apa? Siang dan malam. Siang dan malam. Semua waktu itu adalah satu hari sama dengan 24 jam, sedangkan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Masih ya, berpacu. Matahari masih berproses dalam waktu. Berarti matahari itu fungsinya sangat besar untuk kehidupan kita. Proses matahari ada siang dan malam. Nah, dalam waktu tersebut ada pergantian waktu yang dinamakan jam, menit, dan juga detik. Coba Ibu ingin tanya, 1 menit berapa detik? 60
9.30 atau setengah 10? Coba lebih keras lagi untuk yang bisa jawab. Ibu ingin tanya, ini jam berapa? 10 atau 10.00? Kalau yang ini boleh aku tahu? Betul, jam 11 lebih 10 menit. Berarti kalian sudah paham ya tentang waktu, perbedaan waktu. Jadi jam itu ada 24 jam. Kita dapat menghitung lebih. Nah, dari jam 1 malam sampai jam 12 siang, kita perhitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maju ke jam 1 siang, kita ubah jamnya menjadi 13, 14. Coba sama-sama. 24 jam? Ada ya. Berarti untuk menghitung waktu kita harus melihat jam. Jam berapa sekarang? Atau jam berapa beberapa menit kemudian? Coba, kalau sekarang jam 11 lebih 10 menit. Ibu ingin tanya, berapa 10 menit kemudian? Jam berapa 10 menit kemudian? Kalau sekarang jam 11 lebih 10 menit, 10 menit kemudian berarti jam berapa? Belum tepat. Jam 11 lebih 20 menit. Berarti jarum panjangnya ada di angka berapa? Betul. Jarum panjangnya ada di angka 4. Karena satu angka ini merupakan 5 menit. Nah, sudah paham tentang waktu? Sekarang ibu akan menuliskan soal. Coba kalian tulis soalnya di buku. Sudah selesai mengerjakan? Coba kumpulkan dulu bukunya ke depan. Nanti ibu akan nilai satu per satu. Ibu ingin panggil satu orang untuk mengisi jawabannya. Coba, nomor 1 siapa? Angkat tangan yang mau menjawab. Ya, silakan ke depan, nak. Pertanyaannya adalah apa nama bintang yang paling dekat dengan bumi? Silakan isi di sini. Nah, betul. Jawabannya matahari. Yuk, siapa yang benar jawabannya sama tidak? Sama. Oke, kalian berarti benar. Coba sekarang lanjut ke soal yang nomor 2. Sebutkan manfaat cahaya matahari terhadap tumbuhan. Coba ajukan tangan siapa yang menjawab. Oke, saya silakan ke depan. Coba, apa jawabannya? Betul. Jawabannya adalah fotosintesis. Apakah kalian menjawab sama atau tidak? Coba yang sama. Oke, benar. Yang ketiga, soalnya kapan matahari terlihat lebih tinggi? Oke, Tika silakan ke depan.
Nah, jawabannya Kakak Cika siang hari. Benar. Cika benar sekali. Jawabannya siang hari. Coba Ibu ingin tanya, siapa yang jawabannya sama? Cung. Wah, dalam ketiga nomor ini kalian jawabannya berarti sudah benar semua. Lanjut ke nomor 4. Soalnya, sebutkan 3 waktu dalam sehari yang mempengaruhi posisi matahari. Cung yang bisa. Oke, Aldi silakan ke depan. Coba Ibu ingin tahu jawaban Aldi untuk nomor 4 apa? Betul. Jawaban Aldi katanya pagi, siang, dan sore. Benar sekali Aldi. Cepat jawabannya. Cung yang jawabannya sama dengan Aldi. Wah, kalian hebat. Ternyata kalian tadi saat Ibu menerangkan paham ya. Ibu lanjut ke nomor 5. Jika matahari terbit pukul 6 dan terbenam pukul 18.00, berapa lama waktu siang hari tersebut? Cung, siapa yang mau jawab? Oke, Pahir, silahkan. Wah, kata Pahir jawabannya 12 jam. Benar atau salah? Berarti ini jawaban kalian semua? Ya. Kalian Cung yang benar semuanya? Wah, hebat. Berarti kalian nilainya bagus ya. Tepuk tangan untuk kalian. Jadi, keseluruhan dari tema hari ini adalah temanya matahari, selain mengatur proses terjadinya siang dan malam, juga dapat berproses menjadi fotosintesis untuk tumbuhan. Dan lapisan-lapisan matahari itu, Ibu tanya lagi ada berapa lapisan matahari? Oke, terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah, kegiatan hari ini kita sudah belajar dengan baik. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan ajukan lagi speaking. Tepuk semangat 2. Oke, duduk siap. Silakan pimpin doa oleh KM. Demikian tugas ketiga kali ini. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.